Ngejarnya mungkin terasa seru, tetapi begitu kamu dalam hubungan tersebut, nah lo bingung kalian, dan akhirnya hubungan itu bisa-bisa kandas dan kalian mungkin saling menyalahkan masing-masing sampai kamu menyadari bahwa kamu mendapati hal yang sama terjadi di hubunganmu yang selanjutnya. Jadi ini adalah guide penting bagi kalian untuk tahu kebutuhan dasar wanita dalam hubungan. Tidak semua wanita itu sama, tetapi kita semua biasanya punya kebutuhan dasar, entah itu karena genetic coding atau hormon atau apapun itu. Mendapatkan wanita itu tidak sama dengan menjaga atraksinya supaya dia tetap di sampingmu dan mempertahankan atraksi antara kalian berdua. Tantangan terbesarnya sebenarnya adalah itu. 75% cerai diinisiasikan oleh wanita, maka akan sangat penting bagi kalian untuk memahami kebutuhan dasar ini sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Nah, ayo kita bahas. Halo, selamat datang di loveclinic.co.id. Saya membantu pasangan Indonesia, terutama pria, untuk membangun kembali hubungan mereka dengan lebih sadar, dengan pengetahuan dan skill hubungan. Please subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten informatif selanjutnya. Private coaching, masterclass, dan program terapi hubungan juga ada secara privat dan juga grup. Jadi klik link di deskripsi di bawah bila Anda tertarik untuk sesi-sesi tersebut. Dunia bisnis relationship itu 80-90% ditujukan untuk wanita, sementara tidak banyak guide bagi pria mengenai wanita. Jadi saya bantu kalian membangun kembali hubungan jangka panjang kalian supaya kalian bisa dekat kembali dengan istri. Banyak pria itu hanya mencari bantuan saat pasangannya itu sudah dingin atau meninggalkan mereka dan sudah diambang cerai. Sementara klien wanita saya mencari saya itu di saat mereka bimbang di hubungannya dan tidak punya jalan lain selain keluar. So let's close that exit for her, tapi bukan dengan cara yang ada di pikiranmu. Sebelum kita mulai, saya ingin kalian datang dari suatu tempat tanpa menghakimi, karena mungkin masa lalu kalian telah disakiti seorang wanita sehingga kalian merasa pahit. So let's reset that first, supaya kalian bisa melihat video ini dengan objektif. Kalau perlu berhenti lihat video ini di sini dulu dan pergi healing sebelum tonton ini, karena saya juga tidak suka komen-komen yang nggak berkelas. Now I want to start with this. Untuk wanita yang tepat, kalau kamu sudah melakukan hal-hal ini, akan mudah untuk mempertahankan respeknya. Tetapi kalau kamu dengan orang yang belum tepat bagimu, baik dia maupun kamu sendiri mungkin masih membutuhkan healing. Secara idealnya itulah yang mestinya dilakukan terlebih dahulu. Tetapi itu kan kasus ideal dan saat masih hubungan jangka pendek. Saat hubunganmu sudah menginjak lingkaran setan yang parah dan banyak yang dipertaruhkan, saya butuh Anda sebagai kepala keluarga untuk maju dan melakukan tugas Anda dan memotong siklus lingkaran setan tersebut. Banyak alasan sebenarnya kan, ini wanita yang telah menemani Anda dari nol, ini wanita yang telah melahirkan anak-anak Anda, ini wanita yang telah mengurus rumah bagi Anda saat Anda kerja. Jadi tentu saja kalau di budaya kita akan ada banyak perkataan jelek mengenai Anda bila Anda meninggalkan begitu saja. If that matters to you and to your children, then really have some empathy, guys. Ini wanita yang sudah melakukan banyak hal bagi Anda. Di umurnya yang sekarang mungkin akan menjadi lebih sulit bagi dia untuk berjuang sendirian. Walaupun mungkin selama ini Anda telah membiarkan dia berjuang sendirian. Apalagi bila anak-anak dibawa olehnya. Jadi ini adalah guide umum tentang kebutuhan dasar wanita. 1. Dia butuh perhatian. Nah, ini beberapa klien saya datang ke saya setelah istrinya sudah dingin atau parahnya selingkuh. Terus saya tanyain, apa menurutmu yang dia mau yang tidak kamu berikan? Jawaban yang paling sering adalah ini, perhatian. Banyak dari kalian yang mungkin sekarang bilang, saya nggak hahok, saya tahulah namanya wanita itu butuh perhatian. Sebentar, jadi gini, perempuan itu butuh perhatian seperti pria butuh seks. Haus cinta dia, dan kalian kalau mau seks, dia mesti merasa disayang. Oh, jadi kalian kuncinya. Yang dicari wanita itu kan koneksi emosional. Pria juga sih, kita kan sama-sama, kita sebenarnya sama-sama pengen intimasi kok. Bahkan seks bagi kita perempuan itu sebenarnya adalah mengenai koneksi emosional. Kita ingin kalian itu available di saat-saat yang penting di hidup kita. Misalnya ada orang tua yang meninggal, atau kita melahirkan saat
kita panik mengenai sesuatu, ada mental breakdown, dan juga dalam hal-hal baik, misalnya anak menang lomba ya, ada prestasi seperti apa. Jadi momen-momen penting itu kalian ada bagi dia untuk berbagi suka dan duka. Nah, ada wanita itu yang aslinya itu lengket orangnya, tapi karena dia tidak kepingin kamu menganggap dia tidak mandiri dan manja, sama dia itu ditahan-tahan. Cuman dia masih pengen perhatian itu dari kamu, jadi kamu mesti kasih ke dia perhatian itu tanpa diminta. Kadang terus kamu terperangkap dalam situasi di mana kamu terus merasa serba salah karena dia memang tidak minta perhatianmu, tapi terus beneran tidak kamu kasih. Akhirnya dia tambah lama tambah jengkel dan ngambek karena tidak kamu beri perhatian. Dan di dunia coaching untuk cewek, istilahnya kamu breadcrumb dia. Perhatiannya itu seperti remah-remah roti tapi nggak pernah dapat rotinya. Jadi ini dari kesadaran sendiri ya. Jangan sampai dia merasa bahwa dia harus mengemis memohon perhatian dari kamu karena kamu kalau sudah sampai tahap ini itu bisa toksik. Bisa dia tinggalkan, bisa dia kasih surat cerai, atau dia jadi tertarik sama cowok lain yang kasih dia perhatian. Ya selingkuh memang tidak benar. Tetapi kalau situasi seperti ini kan kamu juga akhirnya punya andil dari alasan selingkuhnya dia. Jangan mau jadi alasan. Jadi penting bagimu untuk tahu dari depan apakah kamu memang tertarik dengan cewek ini supaya kamu tidak keberatan untuk memberikan dia perhatian yang cukup tanpa dia minta. Bukan karena cewek itu bermanfaat bagimu, tetapi karena dia itu memang cukup menarik bagimu untuk bisa memenuhi kebutuhan emosinya dia. Kalau kamu bilang tidak ada waktu, ya mungkin saat ini sebuah hubungan itu bukan prioritasmu. Karena kalau kamu tertarik, kamu akan membuat waktu itu. Kadang pria bisa jadi single minded ya, dia ambisius, kerja terus, dan di situ hidupnya tidak memungkinkan untuk memiliki waktu yang cukup untuk membangun koneksi dan memberikan perhatian yang cukup bagi pasangannya. Dan ini maksudnya bukan menjadi available setiap saat 24 jam sehari. Kita juga tidak berkata kamu harus selalu available setiap hari 100% menunjukkan diri. Oh, nganggur lah. Kita juga tahu mood itu naik turun, dalam kehidupan itu naik turun, kerja itu tidak selalu stabil. Tapi kita perlu merasa bahwa kita ada dalam pikiranmu. Kamu membuat waktu untuk kencan, mungkin membelikan souvenir kalau kemana, mungkin belikan makanan yang kecil-kecil, itu cukup bagi kita untuk tetap berpikir, oh dia memang cinta saya dan memikirkan pacar atau istrinya. 2. Body language adalah komunikasi. Meneruskan post saya di TikTok tentang attunement. Mulailah belajar emotional intelligence dan body language. Jadi ada kalanya wanita itu sungkan untuk mengatakan sesuatu karena takut menyakiti perasaanmu. Jadi kamu harus bisa baca situasi dan body language-nya dia. Takutnya semuanya itu dipendam, terus jadi meledak nanti karena takut menyakiti perasaanmu. Saya selalu ngajarin klien saya yang cewek untuk terus terang minta, tapi ya banyak dari kita wanita itu dibesarkan untuk memendam dan tidak meminta. Karena mungkin nanti dibilang terlalu menuntut, sehingga kamu mesti belajar body language. Body language kan tidak terbatas di wanita, pria juga ada body language-nya. Ini skill penting yang bisa dipelajari bukan karena attunement terhadap wanitamu saja, tetapi sebagai skill keseluruhan yang penting untuk dipunyai dalam kehidupan. Alasan lainnya lagi adalah bahwa karena bagi wanita, attunement itu sesuatu yang instinctual. Kita sudah bisa memprediksi apa kebutuhanmu sebelum kamu minta. Kita buatkan kamu makanan sebelum kamu lapar. Kalau anak butuh sesuatu, kita siapkan ini itu sebelumnya. Karena sebagai wanita bisa melakukan semua itu tanpa harus kamu suruh dan kamu minta secara verbal. Sehingga kita juga ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Dan itulah yang dimaksud attunement secara proaktif. Coba dibalik saja, bila kamu memiliki seorang pegawai, kamu beritahu dia 1 kali, dia lakukan. Tapi terus kamu perhatikan dia kalau tidak disuruh untuk melakukan suatu hal yang spesifik itu, yang nggak dia lakukan. Sehingga setiap kali kamu ingin hal itu dilakukan, kamu harus mengatakannya secara verbal, diulang-ulang. Apa yang terjadi? Lama-lama kamu jengkel kan? Itulah yang terjadi pada wanita. Kita tidak ingin selalu mengulang-ulang, maka jangan berikan alasan bagi kita untuk mengulang-ulang. Ingatlah hal ini bahwa kita tidak ingin selalu meminta secara verbal apa yang kita mau. Bila itu sudah pernah dikomunikasikan, ingatlah dan punyalah kesadaran sendiri untuk melakukan itu. Misalnya pembagian pekerjaan rumah adalah bagianmu untuk membuang sampah dan dia ingin kamu tidak melempar baju kotormu sembarangan. Maka itulah yang kamu lakukan sebelum
Dia harus meminta secara verbal lagi dan lagi dan lagi dan lagi. 3. Yang terjadi di luar kamar akan memberikan efek di dalam kamar. Saya tekankan sekali lagi, kalian kalau mau seks, dia tidak bisa stres. Dia semakin banyak pikiran, kamu semakin tidak dapat seks. Ada yang mengeluarkan jurus agama. Saya minta maaf dulu ya, tapi secara psikologis wanita tidak bisa menikmati karena terpaksa. Link untuk research ini ada di deskripsi. Kamu keluarkan itu pun kalau dia tidak merasa disayang, dia juga kesulitan untuk menjadi terangsang. Akhirnya mungkin kamu dapat karena dia terpaksa, tapi dia tersiksa. Apakah kamu sendiri enjoy kalau pasanganmu tersiksa? Jadi memang wanita itu butuh maintenance. Dia harus merasa disayang, itu biar monster yang kamu suka di kamar bisa keluar dengan rutin. Dia tidak bisa jadi terlalu stres, selalu bingung urusan uang, selalu bingung urusan anak, selalu bingung kamu juga. Jadi berbagilah tanggung jawab rumah tangga dengannya supaya tidak terbebankan di dia semua. Apalagi kalau wanitamu juga sama-sama kerja. Seks itu tidak harus selalu menjadi pekerjaan berat bagi wanita dan tidak harus selalu turun bagi pria. Kalau kalian sadari hal ini dari depan, bahwa wanita butuh koneksi emosional jauh sebelum kalian berada di dalam kamar, dan juga dia harus tidak punya banyak pikiran. 4. Perasaannya adalah realitanya dia saat ini. Saya pernah punya mantan memberi jawaban-jawaban menjengkelkan, seperti itu cuma pendapatmu, itu bukan realitanya. Kamu nggak bisa merasakan yang kamu rasakan karena itu tidak benar. Hubungan itu begini, bukan begitu. Lalu dia tertawa dengan sinis pada saya dan bilang bahwa saya emosional. Begini, yang namanya perasaan itu kan tidak ada ukurannya. Dan adalah realita kita, meskipun itu tidak sesuai dengan realitamu dan tidak sesuai dengan deskripsimu. Realita yang dirasakan orang itu berbeda-beda. Saya beri contoh, waktu itu saya bilang, saya merasa tidak adil karena saya selalu mencocokkan diri saya ke dia. Tapi saya tidak merasa bahwa dia memberikan usaha yang sama. Walaupun dia merasa dia usaha, karena usahanya dengan caranya dia. Dan apapun itu yang kita diskusikan, itu selalu berakhir dengan saya yang mengorbankan diri saya. Sementara dia tidak berusaha untuk merubah caranya dia untuk menyenangkan saya. Dan menggunakan cara-caranya dia sendiri yang bagi dia itu nyaman. Bagi saya itu hanya saya tidak merasakan apa-apa dan berkali-kali saya komunikasikan tersebut bahwa hal-hal yang dia lakukan itu tidak membuat saya senang maupun merasa dicintai. Tapi saya melakukan hal-hal hanya untuk membuat dia senang, walaupun itu bukan cara yang saya suka maupun terbiasa. Jadi pada saat itu saya merasa tidak adil, tetapi bagi dia saat itu realitanya tidak seperti itu. Karena dia sendiri merasa dia sudah banyak memberi bagi saya. Jadi secara logikanya kan, kalau secara logikanya dia kan kalau dia kasih segini dapat segini. Bukan seperti itu rasionalnya saat berurusan dengan emosi. Oke? Dengan kamu berusaha meyakinkan dia bahwa dia tidak logis dan kamu memikirkan cara dan realitamu saja, dia akhirnya merasa tidak aman lagi dan tidak ingin bersamamu. Kalau kamu berikan usaha segini, maka kamu mestinya mendapatkan segini, itu membuatmu tidak menarik secara emosional. Jadi sangatlah berhati-hati untuk tidak menolak dan dismiss perasaan dia. Usahamu itu tidak ada harganya. Kalau kamu tidak mempertimbangkan sudut pandangnya terlebih dahulu sebagai masukan dan memaksakan caramu yang bukan preferensinya dia. Kamu tidak bisa memaksakan caramu dan memimpin hubunganmu seperti Korea Utara. Now I'm not saying bahwa tidak ada kasus khusus di mana mungkin dia posesif dan suka menuduhmu. Itu beda kasus ya, akan saya bahas di post lain. Memiliki bahasa cinta yang berbeda itu adalah sebuah tantangan yang cukup berat, tetapi masih bisa diatasi selama kedua orang mau berkompromi untuk menemukan jalan tengah. Dan walaupun tidak sejalan dan bukan identitas kalian, tetapi sangat diperlukan untuk saling memberi dengan bahasa cinta dia, bukan bahasa cintamu, dari kedua belah pihak. Bahasa cinta ini adalah sesuatu yang mendasar, bukan karena memaksakan keinginan pribadi maupun peraturan sendiri, tetapi adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi hubungan supaya individunya itu dapat mencintai dan merasa dicintai. Kita butuh kelimanya dalam hubungan dan ini akan ditelusuri lebih lanjut dalam program terapi yang mana yang utama dan kita mulai dari situ dulu sambil dijelaskan konsepnya. 5. Dia butuh rasa aman. Ada suatu studi yang dibahas oleh Dr. John Gottman di mana ada seorang pasangan yang pergi ke sebuah workshop. Wanita yang memimpin workshop itu bertanya ke semua orang di ruangan itu. Untuk para pria, berapa dari kalian yang pernah takut kehilangan hidupmu atau takut secara fisik?
Setelah ada jarak waktu, sekitar 50 pria di ruangan itu angkat tangan. Mereka menjawab, karena ada yang pergi tawuran, ada yang karena dia mabuk terus terjebak di area yang banyak kriminalitasnya. Ada yang karena dia anggota militer perang. Ternyata jarak waktu tersebut adalah karena mereka agak lupa kapan terakhir mereka itu merasa takut. Selanjutnya, wanita ini tanya pada wanita, berapa dari kalian yang takut untuk hidup kalian 6 bulan terakhir ini? Setiap tangan perempuan dalam ruangan itu naik. Berapa dari kalian yang takut bulan lalu? Tangannya masih naik semua. Minggu lalu, tangannya masih naik semua. Sampai terakhir, berapa dari kalian takut jalan dari tempat parkir hotel sampai ke tempat workshop? Semua tangan masih di atas. Ini baru keamanan fisik. Kita takut pelecehan seksual, takut dicopet, takut dirampok. Dan karena kita mudah takut, kita mudah stres. Banyak pria itu berpikir aman itu secara uang, selalu komen-komennya tentang uang aja. Wanita modern bisa cari uang sendiri, guys. Kita tidak butuh laki-laki untuk memberikan kita uang kalau kita bisa cari uang sendiri. Walaupun benar kita memang butuh keamanan finansial yang berhubungan dengan keamanan emosional kita. Hal yang paling dibutuhkan wanita itu adalah keamanan emosional. Dan justru itulah yang paling susah kita dapatkan dari pria. Jadi, saya ingin kalian mulai melihat ke dalam psikologi diri kalian sendiri, dan bahwa kalian tidak beroperasi dari rasa sakit dan trauma masa lalu kalian, entah itu dari masa kecil maupun dari sejarah hubungan kalian, dari rasa takut kalian sendiri. Karena dengan kalian seperti itu, kalian sendiri akan kesulitan memberikan rasa aman tersebut bagi wanita, dan malah akan bisa melukai wanita itu dan punya hubungan yang toksik. Jadi kuncinya adalah bagi kalian untuk healing, dan bukan yang bentuknya jalan-jalan ya, tapi healing secara emosional. Tahu dan yakin bahwa kalian itu seorang pria yang sehat secara mental dan punya kapasitas emosional yang dewasa. Jadi kalian bisa memimpin hubungan itu sebagai contoh bagi wanita tersebut. Dan karena dia dipimpin olehmu yang dewasa, dia dapat merasa nyaman dan aman. Karena dia percaya pada kepemimpinanmu, dan disitulah beda pria yang mulai dari nol ditemani dan yang juga tetap nol. Karena sering pada akhirnya wanita itu tidak bilang apa-apa padamu, atau dia memberitahukan dengan caranya dia, yang buat kamu bingung mungkin karena takut menyinggung perasaanmu. Akhirnya pesan itu tidak tersampaikan dengan efektif. Jadi pastikan kamu bisa menciptakan rasa aman emosional ini, di mana kamu tidak gampang tersinggung oleh kritikan maupun gampang marah atau defensif, tetapi bisa menerima itu sebagai masukan supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Berikan dia kesempatan untuk bicara dan didengarkan terlebih dahulu sebelum kamu memberikan masukan dan pemikiranmu. Orang hanya akan menjadi defensif bila mereka tidak merasa didengarkan dan dipahami terlebih dahulu saat mereka yang membawakan masalahnya padamu. Dan kamu sela dengan perasaanmu sendiri, atau sudut pandangmu sendiri, atau malah kamu jadikan kompetisi. Ini tidak sebatas hubungan saja, tetapi juga dalam hubungan lainnya. 6. Wanita itu pada akhirnya tidak ingin kerja keras. Banyak dari kita, apalagi di zaman modern ini, kerja karena terpaksa, karena kita takut kalau ada apa-apa nanti kita tidak punya uang. Jadi kita itu bukan kerja karena kita memang benar-benar enjoy. Walaupun ada dari kita memang enjoy ya dengan karir dan kesuksesan kita. Banyak juga dari kita itu yang sebenarnya tidak ingin kerja, tapi ingin punya pemasukan untuk keamanan masa depan. Jadi kita terpaksa kerja karena takut. Tapi tentu saja kepuasan dan kebebasan cari duit itu sendiri akhirnya menjadi motivasi untuk kerja. Pada dasarnya kebanyakan wanita tidak ingin berada di garda depan untuk masalah finansial, tidak peduli wanita itu bilangnya apa. Karena memang naluriahnya itu ingin kehidupan yang seimbang, atau ingin di rumah. Biasanya seorang wanita itu mungkin 20-an dia kerja keras. Nanti 30-an dia mulai merasakan, aku ingin berkeluarga, aku ingin mulai rileks dan punya keseimbangan. Dia merasa, apa gunanya ini karir tinggi-tinggi tapi tidak ada waktu untuk mengurus dirinya sendiri, tidak punya waktu untuk belajar hal-hal baru di luar kerja, punya suatu kepuasan domestik, sehingga sering kita mendiskusikan tentang work-life balance lebih banyak. Kita ingin rumah yang rapi dan nyaman, punya sesuatu untuk dirawat, entah itu peliharaan, tanaman, maupun anak. Menikmati hidup dengan lebih feminin dan merawat sesuatu itu sudah dalam naluri alamiah kita. Tetapi juga tidak semua perempuan itu pantas punya anak. Saya jujur saja di sini. Dan tidak semua wanita itu ditakdirkan untuk punya anak, tetapi bila itu adalah pilihan dia, dia bisa melakukannya. Dari itu,
Kalau kamu mampu memberikan keamanan finansial di mana dengan berjalannya waktu wanita ini tidak perlu bersandar pada rasa takut untuk ditinggal tanpa pemasukan, keinginan dia untuk berhenti kerja akhirnya naik. Kalau dia di suatu tempat di mana dia harus terus kerja saat dia sudah tidak ingin kerja lagi, apalagi saat ada anak, dia ingin urus anak. Nanti ada kemungkinan sikapnya akan berubah di mana dia mungkin akan jadi lebih maskulin, lebih stres, lebih gampang marah-marah. Kuncinya adalah untuk pada akhirnya dapat memberikan dia suatu opsi di mana dia bisa tidak bekerja keras atau bisa mulai santai di rumah dan mengurus anak tanpa harus ada keberatan dalam finansial. Karena dengan begini kamu sendiri pun akan diuntungkan di mana dia akan lebih fokus di tugas femininnya sebagai ibu dan istri. Jadi peran maskulin dan feminin ini lebih jelas garisnya dan dia tidak harus menanggung seluruh peran antara kerja, istri, ibu, di rumah masih urus suami, dia urus orang tua, diambil semua, itu berat sekali. Bayangkan kalian sendiri yang single dad kan terasa itu, tapi tambahkan merawat pasangan di situ. Jadi rawatlah dirimu sendiri. Perempuan zaman sekarang itu tidak ingin lagi selalu terus melayanimu. Dia ingin kamu mandiri dan ingin seorang partner yang bisa sama-sama menanggung beban, bukan menambahkan beban. Dia biasanya tidak keberatan dengan pembagian antara rumah dan kerja ini selama kamu bisa memberikan kelima poin di atas tadi. At the end of the day, hubungan itu butuh maintenance. Tetapi bila kamu rawat dan dapat kamu usahakan, hasil akhirnya itu adalah sesuatu yang kamu inginkan, yaitu harmoni, keamanan emosional, dan pertemanan bersama pasangan yang didambakan setiap orang. Pada akhirnya, usaha itu memiliki suatu reward yang berarti dalam hidupmu di mana kamu bertumbuh sebagai individu dan pasangan dan juga berpotensi untuk mencapai kebahagiaan yang kamu dambakan dengan kamu melihat betapa banyaknya yang sudah kita lalui bersama dan penuhnya kehidupan. Ini Coach Surfi dan terima kasih telah menonton. Klik link di deskripsi untuk konsultasi, masterclass, dan subscribe untuk video-video selanjutnya mengenai hubungan dan cinta. Itu akan membuat saya senang dan semakin bersemangat untuk mengedukasi masyarakat kita. Follow saya di Instagram dan TikTok, akan lebih banyak mendapatkan tips dan info mengenai relationship psychology. Link untuk masterclass komunikasi itu ada di bawah dan juga ada link untuk konsultasi dan program terapi hubungan Imago. Saya juga sertakan link Patreon. Saya sangat menghargai dukungan dan support Anda semua. See you next video.